Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya? Oke, Gus, terdengar. Oke, jelas. Oke. Yang saya hormati Mas Alvin selaku Ketua Matan Komisariat UIN Surabaya, dan yang saya hormati segenap rekan kader Matan, baik dari Surabaya, dari Komisariat, maupun dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah, kita pada sore hari ini, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa istiqomah menjalankan salah satu rutinitas dari teman-teman Komisariat Winsa Surabaya, yaitu kajian. Salawat serta salam kita aturkan kepada pimpinan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau menuntun kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, Islam rahmatan lil alamin. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Mas Alvin diberikan kesempatan untuk sama-sama belajar ini bersama dengan teman-teman Komisariat UIN Surabaya ini. Sudah lama sebenarnya saya ingin hadir ini, cuma karena seringkali terkendala waktunya yang tidak tepat, jadi mohon maaf kepada Mas Alvin, baru hari ini saya bisa bergabung dengan teman-teman. Ini kemarin sebenarnya kenapa saya sampaikan kok kepingin menyampaikan materi retorika ini. Ini sebenarnya ada cerita menarik sebelum saya ingin menyampaikan materi ini. Kiranya tahun 2019, waktu Ramadan, sempat saya berdiskusi dengan beberapa teman-teman dari Matan Surabaya. Di situ juga ada teman-teman dari Winsta, kalau nggak salah Mas Hoirudin kayaknya. Waktu itu kita sedang menganalisis bagaimana mengembangkan Matan di Surabaya ini sehingga teman-teman khususnya di perguruan tinggi negeri ini mengenal sehingga bergabung dengan Matan. Waktu itu setelah kita analisis bersama, ternyata kelemahan kita adalah dalam hal komunikasi. Dalam hal komunikasi, penyampaian apa itu Matan atau bagaimana Matan itu terhadap personal yang berbeda. Karena di perguruan tinggi negeri akan banyak sekali personal yang berbeda. Mereka yang berlatar belakang eksak atau sains, mereka yang berlatar belakang sosial, mereka yang berlatar belakang keagamaan, dan lain-lain. Akhirnya, waktu itu kita sepakati bagaimana kalau kita membuat materi untuk teman-teman Matan, yaitu materi retrovokasi waktu itu. Kemudian setelah, sepertinya ini menarik itu, ketika mau kita eksekusi, karena waktu itu ternyata tepat dengan bulan Ramadan kalau nggak salah. Iya, bulan Ramadan atau menjelang Ramadan gitu. Akhirnya menjelang Ramadan, akhirnya bingung. Terus kalau kita mau mengadakan materi atau seminar retrovokasi, gimana dengan kajian Ramadannya gitu. Terus akhirnya waktu itu setelah diputuskan, akhirnya ya udah kita tunda dulu. Kita buat materi, kita buat kajian untuk Ramadan yang waktu itu diisi oleh Yahya Allah waktu 2019 zamannya Mas Harudin, teman-teman di Winsa itu. Akhirnya belum tersampaikan sampai saat ini. Dan kemudian kemarin Mas Alvin coba untuk menanyakan kira-kira materi yang apa. Terus saya sempat 2 minggu yang lalu masalahnya, 2 minggu atau 3 minggu yang lalu itu sempat teringat, mungkin materi ini gitu. Terus kemarin diminta oleh Mas Alvin, terus ya udah mungkin materi ini mungkin bisa menjadi wawasan untuk teman-teman gitu. Oke, masuk ke retorika. Awalnya retorika ini memang ingin saya gabungkan dengan advokasi karena retorika ini gabungannya sama advokasi karena ada dalam seni komunikasi itu tindakannya dalam advokasi itu. Jadi kalau secara keilmuan dalam bahasa Yunani itu seni bicara. Retorika itu seni bicara. Kalau dalam bahasa Inggris itu biasanya disebut kepandaian berpidato atau untuk orang-orang yang ingin menjadi seorang public speaking. Nah, retorika sendiri ini
adalah suatu gaya atau seni berbicara yang baik. Ini bisa dari talenta atau keterampilan teknis, yaitu bisa dipelajari. Idong di mana, Idong? Oke, saya lanjutkan ya. Jadi retorika ini bisa bakat alami atau bisa keterampilan yang bisa dipelajari. Nah, kemudian dengan seiring perkembangan zaman, retorika ini bisa diartikan ke kesenian untuk berbicara dengan baik yang dipergunakan dalam proses komunikasi. Nah, kesenian berbicara ini bukan hanya berbicara secara lancar, tapi bukan hanya bicara tanpa jalan pikiran yang jelas, tanpa isi, melainkan suatu kemampuan untuk berbicara secara singkat, jelas, padat, dan mengesankan. Kalau dalam istilah pendidikan itu bermakna. Jadi retorika modern mencakup ingatan yang kuat, daya kreasi, dan fantasi yang tinggi. Maksudnya imajinasi atau kreativitas yang tinggi untuk mengolah suatu kalimat yang akan disampaikan. Teknis pengungkapan yang tepat serta pembuktian penilaian yang tepat. Jadi akan ditimbulkan sebuah fakta-fakta yang bisa disampaikan dalam berkomunikasi itu tadi. Nah, dalam tujuan retorika atau dalam perspektif Islam, biasanya digunakan untuk mengajak seorang dalam berbuat kebaikan dan mengenali sebuah kebenaran. Nah, semua itu dilakukan dengan menyertakan unsur keindahan. Kita tahu bersama bahwasanya Al-Quran sendiri mempunyai gaya bahasa yang begitu indah dalam tata bahasa Arabnya. Nah, retorika juga harus bisa dipertanggungjawabkan, disertai dengan pemilihan diksi yang tepat, kata, dan bagaimana intonasi, nada bicara yang sesuai dengan tujuan, kepada siapa kita berbicara, situasinya seperti apa, lawan bicara kita seperti apa. Karena titik tolak retorika adalah berbicara yang bermakna itu tadi. Maka dari itu di dalam dunia retorika modern saat ini berkembang menjadi sebuah gabungan yang serasi antara pengetahuan, intelektualitas, kemudian pikiran, kemudian kesenian dan kesanggupan dalam berbicara. Nah, dalam bahasa percakapan atau bahasa populer, retorika bisa disebut berbicara yang tepat, di waktu yang tepat, dan dengan cara yang efektif. Menggunakan kata-kata yang tetap, yang menggunakan kata-kata yang tepat tentunya. Agar apa yang kita sampaikan itu mengesankan atau bermakna itu tadi. Kemudian apa? Fungsi-fungsinya retorika. Oh, belum. Retorika itu jangan berpikir kalau kita berkomunikasi dengan retorika itu sulit. Enggak, sama sekali enggak sulit. Hanya harus mengungkapkan dengan kata-kata yang tepat, pada saat yang tepat, dan kepada pendengar yang tepat. Jadi kita harus menganalisis dulu apa yang akan kita sampaikan, bagaimana kondisi yang ada di sekitar atau budaya lingkungan yang terbentuk di sana, kemudian kepada siapa kita berbicara, dan tepat atau tidaknya kita berbicara itu kepada orang yang tepat. Jadi ada tiga asumsi yang biasanya digunakan dalam retorika. Yang pertama, harus mempertimbangkan sasaran. Jadi kepada siapa kita berbicara, terus untuk apa berbicara, itu kita harus tahu dulu. Kemudian menggunakan sebuah bukti dalam penyampaian. Menggunakan bukti dalam apa ya kalimat yang tepatnya ya. Kemudian menimbulkan atau mengarahkan kepada fakta-fakta yang akan terbentuk nantinya. Jadi menggiring opini yang runtut kemudian sampai pada suatu tujuan. Jadi dalam retorika diasumsikan kita harus punya tujuan. Yang pertama tadi kita mempertimbangkan sasaran, kemudian yang kedua menggunakan bukti dalam penyampaian atau tujuan, adanya tujuan, dan yang ketiga berpedoman pada etos, pathos, dan logos. Etos itu apa? Karakter, niat baik. Niat baik kita, tujuan kita untuk berbicara. Kemudian pathos itu emosi.
Itu yang akan mempengaruhi intonasi kita dalam berbicara. Kemudian logos. Logos itu logika atau argumen, rasionalisasi argumen atau wacana yang akan kita gunakan, yang akan kita bangun dalam berretorika. Nah, semua itu penting. Kenapa? Karena supaya apa yang kita ucapkan dapat didengar dan dapat dimengerti secara utuh. Apa yang dimengerti dapat disetujui, mereka akan sepakat dengan kita. Apa yang disetujui dapat diterima. Gitu. Apa yang diterima dapat dihayati, dan apa yang dihayati dapat menjadi sebuah perubahan. Perubahan itu apa? Tujuan dari kita berretorika itu tadi. Nah, adapun untuk fungsi, kalau saya bisa meringkasnya dalam retorika itu ada empat fungsi. Yang pertama itu membimbing kita sebagai penutur untuk mengambil keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat di sini dalam artian mengambil kata-kata yang tepat, mengambil diksi yang tepat, mengambil kalimat yang tepat kepada siapa kita tuturkan. Jadi tidak semua kalimat, tidak semua kata-kata yang biasanya kita gunakan itu bisa digunakan kepada semua orang yang sama. Jadi tidak semua orang bisa kita samakan dalam penggunaan kata bahasanya dalam retorika. Kemudian yang kedua, menjadikan seorang yang berretorika itu lebih baik dalam masalah menghadapi psikologi seseorang. Karena ketika kita bicara kepada seseorang, lawan bicara kita, maka kita harus tahu kalau istilahnya apa ya, mood mereka, mood dalam berbicara. Sehingga nantinya bisa menimbulkan timbal balik ketika kita dalam berkomunikasi. Kemudian menjadikan seorang, yang ketiga ya, menjadikan seorang penutur atau kita yang berretorika menemukan ulasan yang baik. Jadi ketika kita belajar retorika akan menjadikan kita mencoba untuk mengulas secara baik. Mengulas secara baik, merangkum kata-kata atau merangkum sebuah kalimat untuk jadikan sebuah kalimat yang bermakna itu tadi. Kemudian melatih seorang komunikator atau melatih seorang penutur mempertahankan diri dalam argumentasi atau kebenaran yang masuk akal itu tadi. Jadi kita sebagai penutur pasti akan mempertahankan apa yang kita sampaikan ketika kita belajar retorika itu tadi. Yang pertama tadi membimbing kita mengambil keputusan yang tepat, fungsinya ya. Yang kedua, memahami psikologi lawan bicara kita. Kemudian membimbing kita menjadi seorang yang bisa menemukan ulasan yang terbaik, memilih diksi yang tepat, mengolah kalimat sehingga kalimat itu ketika kita sampaikan menjadi bermakna. Kemudian yang keempat, mempertahankan diri dalam argumentasi kita, yaitu dengan alasan yang masuk akal tentunya. Nah, di dalam retorika itu juga ada jenisnya, ada 3 jenis. Ya, ada 3 jenis seingat saya. Ya, 3 jenis. Yang pertama epidektik, kemudian deliberatif, kemudian forensik. Kemudian forensik, ya, forensik. Yang pertama deliberatif ya. Deliberatif itu bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan, kebijakan, atau tindakan, kita bisa berdiskusi atau berkomunikasi menggunakan sebuah retorika yang tujuannya nanti untuk mengubah sebuah keputusan. Ini biasanya kita gunakan dalam, kalau teman-teman biasanya di organisasi, dalam rapat pleno, atau dalam sidang komisi, dan lain-lain. Ini gaya komunikasi itu bisa untuk merubah pengambilan keputusan, kebijakan, ataupun tindakan. Kemudian yang nomor 2 tadi epidektik. Epidektik ini bertujuan untuk membentuk mindset lawan bicara kita, pendengar kita. Jadi epidektik ini biasanya yang setidaknya akan berguna untuk kita dalam kehidupan sehari-hari, apalagi kita dalam berorganisasi di Matan ini. Kita mengenalkan Matan kepada siapa, sasarannya kepada siapa, lingkungannya seperti apa, itu kita harus menggunakan retorika epidektik ini. Karena apa? Karena bertujuan untuk membangun mindset terhadap pendengar.
ketika mindset sudah terbentuk, pendengar atau sasaran dalam komunikasi itu sudah merasa mengetahui, mencoba mencari tahu, maka itu akan lebih mudah nantinya dalam kita mengenalkan apa itu matan. Dan yang terakhir tadi forensik. Forensik ini bertujuan untuk mendorong munculnya rasa bersalah atau tidak bersalah. Ini biasanya digunakan sebagai investigasi. Digunakan sebagai investigasi. Terus dalam berretorika itu ada sebuah rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Ada metodenya, sama dengan hal kita mengerjakan tugas makalah gitu ya. Dalam berretorika juga gitu. Ada sebuah rangkaian. Yang pertama itu pendahuluan. Pendahuluan itu biasanya disebut dengan exordium. Kemudian latar belakangnya apa, kemudian isi, kemudian kita bisa menarik kesimpulan dari apa komunikasi yang kita bangun tadi. Dalam hal pendahuluan, exordium, fungsinya yaitu mengantar ke arah pokok persoalan yang akan dibahas. Dan sebagai upaya menyiapkan mental lawan bicara kita. Secara psikologis itu tadi, dan membangkitkan perhatian, menarik attention, menarik perhatian. Lah, berbagai cara dapat digunakan dalam mencari perhatian itu tadi. Yang pertama, mencoba sedikit basa-basi untuk mohon maaf karena kurang persiapan, atau jangan kurang persiapan. Itu akhirnya nantinya akan yang harus dihindari dalam retorika. Maksudnya berbahasa-basi membahas isu-isu yang terkini, mengolah diksi yang tepat dengan keadaan yang ada sekarang, itu membangun kepercayaan lawan bicara kita. Kemudian yang harus dihindari ya tadi itu, kurangnya persiapan, terus guyon yang terlalu berlebihan, itu kalau bisa dihindari. Ada beberapa forum, ada beberapa lawan bicara kita yang terkadang tidak terlalu suka dengan guyon yang berlebih. Jadi kita harus memperhatikan itu. Boleh guyon, tapi kita juga harus memperhatikan lawan bicara kita. Ketika tidak nyaman dengan guyonan kita, jadi jangan dipaksakan. Agar terbentuknya sebuah pendahuluan dalam retorika itu tadi, sama-sama membangkitkan attention, menarik perhatian, akhirnya antusias untuk melanjutkan dalam proses pembicaraan yang selanjutnya. Nah, yang nomor 2, membangun latar belakang. Membangun latar belakang ini sama halnya dengan mengemukakan hakikat pokok persoalan secara faktual atau secara secara nilai serta fungsi dalam kehidupan. Fungsinya disampaikan, pokok pembicaraannya, kenapa harus membicarakan itu, kita sampaikan di sini, di dalam latar belakang ini. Jadi pembahasan ini dikemukakan sedemikian sehingga tampak jelas kaitannya arahnya kemana. Kenapa harus didengar oleh pendengar? Itu di protesis atau di latar belakang. Kemudian memasuki dalam isi, tadi sudah pendahuluannya dalam retorika, metodenya yang pertama harus ada pendahuluan, kemudian latar belakang. Yang ketiga, argumentasi. Argumentasi atau yang dimaksud di sini adalah isinya, yaitu memberikan ulasan tentang topik yang akan kita bahas, disajikan secara teoritis, runtut ya. Kemudian mengemukakan kekuatan poinnya ada di mana. Jadi berbicara secara runtut, secara teoritis, poinnya ada di mana, kita tekankan di dalam isi itu tadi. Kemudian kesimpulan. Nah, di kesimpulan harus ada suatu penegasan hasil. Harus ada suatu penegasan hasil yang mengandung justifikasi atau pembenaran menurut penalaran kita sebagai public speaking atau sebagai orang yang berkomunikasi, sebagai orator atau pembawa makalah gitu, harus ada penegasan hasil yang mengandung justifikasi. Kemudian yang perlu dihindari jangan sampai ada atau jangan sampai menemukan fakta-fakta baru ketika kita sudah
pada tahap kesimpulan. Terus ketika memang kita harus menemukan atau mengemukakan fakta-fakta baru, itu coba dibangun lagi secara runtut, jangan tiba-tiba ada gitu. Jadi harus diulas kembali sehingga fakta baru itu tidak, kalau memang tidak berkaitan maka akan tahu awalnya dari mana, kalau memang berkaitan tahu mulanya dari mana. Kemudian 2 persyaratan mutlak bagi saya ya sebagai seorang komunikator, sebagai seorang public speaking, yaitu credibility yang pertama, yaitu sumber yang terpercaya atau ahlinya. Saya meyakini teman-teman di Matan ini memang teman-teman yang sudah ahli di bidangnya, seorang akademisi, seorang mahasiswa yang kompeten di masing-masing bidangnya. Jadi saya rasa ketika teman-teman Matan ini menyampaikan sesuatu, mereka mempunyai dasar keilmuan yang tepat. Karena teman-teman sekalian adalah seorang akademisi. Kemudian yang kedua adalah atraktif, daya tarik, artinya memiliki penampilan yang meyakinkan sebagai seorang yang akan memberikan suatu pembicaraan atau sebagai orator, sebagai public speaking maupun sebagai orang yang akan menyampaikan komunikasi. Nah, dalam retorika juga harus memperhatikan mengenali diri dulu, mengenali diri. Bagaimana kita mengenali diri kita. Jadi tadi saya sampaikan bahwasanya kita adalah orang-orang yang ahli di bidangnya. Teman-teman ini ahli di bidangnya dalam hal akademisi, dalam hal fak keilmuannya. Kita harus bisa memperhatikan gaya bicara kita, motivasi kita berbicara untuk apa, kepada siapa kita akan berbicara, terus kemampuan kita dalam memahami materi. Tidak harus semua yang kita tidak ketahui kita paksakan tahu untuk kita sampaikan gitu. Jadi pahami dulu, kenali diri dulu, tata dulu apa yang akan kita sampaikan. Kemudian yang kedua, kenali lawan bicara. Nah, dalam mengenali lawan bicara ini kita harus tahu bagaimana lingkungannya, bagaimana lingkungan keilmuannya terbentuk, bagaimana lingkungan kehidupannya. Kita akan dalam contohnya kita akan mengalami perbedaan ketika kita mengenalkan Matan, khususnya kepada teman-teman mahasiswa yang berbasis sains dengan teman-teman mahasiswa yang berbasis sosial. Seperti contoh seperti ini. Teman-teman di perguruan tinggi khususnya berbasis sains atau eksak itu memiliki pola berpikir yang runtut atau logis. Jadi ada instrumen-instrumen yang dibangun dulu, baru mereka akan mengiyakan hasilnya. Ketika mengenalkan Matan juga seperti ini. Ini terjadi juga dengan waktu pengalaman kami teman-teman Matan itu. Ayo ikut Matan. Karena di Matan ini kita punya tagline, mencerdaskan akal, memuliakan hati. Timbal baliknya juga akan berbeda. Ketika kita berbicara dengan teman-teman yang berbasic science atau eksak, mereka akan bertanya, loh bagaimana caranya mencerdaskan akal dan memuliakan hati? Gitu. Bagaimana caranya kita menyelaraskan antara keilmuan dan kedalaman spiritual? Mereka akan bertanya, caranya seperti ini. Dan itu berbeda ketika kami coba untuk menjelaskan kepada teman-teman yang berbasis, yang berlatar belakang keilmuan sosial, mereka tanggapannya berbeda. Ayo ikut Matan. Karena di Matan itu kita punya tagline mencerdaskan akal, memuliakan hati. Jadi keseimbangan antara akal, akademis kita, dan kedalaman spiritual. Tanggapan mereka apa? Tanggapan mereka, oh berarti kalau kita ikut Matan, Matan akan melakukan ini. Bahkan Matan akan menyebarkan Islam yang damai, Islam yang rahmatan alamin. Jadi bukan logika dalam menuju itu tadi, tapi bagaimana ketika hasilnya ketika kita mengikuti Matan itu. Jadi akan berbeda. Jadi lawan bicara kita itu kita harus mengenali bagaimana lingkungannya terbentuk, bagaimana keilmuan mereka atau bagaimana jabatan mereka ketika kita berbicara dengan mahasiswa, dengan birokrasi, tentunya akan berbeda. Kemudian kuncinya lagi kuasai materi yang akan disampaikan. Yang terpenting tujuan dari materi itu tadi. Tujuan dari materi itu tadi teman-teman harus punya.
Karena kuncinya ada di sana. Ketika tujuannya sudah ada, teman-teman tinggal memantapkan pokok materinya, fakta-fakta yang terjadi seperti apa, kemudian bukti seperti apa, alasannya kenapa, hubungannya apa, korelasinya seperti apa. Yang pertama tadi, kenali diri, kemudian kenali lawan bicara kita, kemudian yang ketiga barusan kuasai materi, yang keempat sarana yang ada. Sarana yang ada ini biasanya kalau kita menjadi seorang public speaking. Kalau public speaking, kita harus menguasai di mana kita akan berbicara, podiumnya seperti apa, di tataran apa kita harus berbicara. Kemudian yang terakhir, ketahui umpan balik yang akan diterima. Seperti yang saya contohkan tadi, ketika kita menyampaikan tagline tadi ke teman-teman yang berbasis sains atau eksak, kita akan tahu dia pasti akan menanyakan bagaimana caranya. Jadi kita akan memprediksi bagaimana umpan balik yang akan diterima. Berbeda dengan teman-teman yang berbasis sosial dan lain-lain, maka mereka akan menanyakan, oh berarti seperti ini, oh berarti seperti ini. Lebih cenderung untuk menyimpulkan, gitu. Jadi yang pertama tadi, dalam hal beretorika yang pertama, kita harus mengenali diri dulu, kemudian mengenali lawan bicara kita, kemudian menguasai materi, kemudian menguasai sarana yang ada, yang terakhir mengetahui umpan balik yang akan diterima. Jadi kita juga sudah memprediksi itu. Nah, selanjutnya etika. Ini yang penting. Ketika beretorika, kita harus memperhatikan kondisi atau keadaan, memerlukan keputusan yang bijaksana, humanistis, serta etis sosial. Kemudian memperhatikan standar benarnya itu bisa ditentukan. Jadi kita dan lawan bicara kita sama-sama menyepakati standar kebenarannya yang digunakan mana. Ketika membahas tentang adat istiadat, maka batasannya di sana. Ketika membahas tentang keagamaan, batasannya di sana. Ketika kita membahas tentang materi sains, kita batasannya di mana. Jadi kita harus sama-sama bersinergi atau sama-sama mengakui standar kebenarannya ada di mana. Kemudian memperhatikan kondisi tertentu. Memperhatikan kondisi tertentu ini lingkungannya seperti apa. Kita harus memahami dulu. Kemudian tata nilai kesopanan. Tata nilai kesopanan ini juga kita harus jaga. Ketika kita berbicara dengan rekan sejawat, teman-teman diskusi, teman-teman mahasiswa yang sama diskusi, dengan birokrasi akan berbeda tentunya. Ketika kita sebagai seorang santri berbicara kepada ustadz kita juga akan berbeda. Ketika kita seorang santri berbicara kepada kiai kita, itu juga akan berbeda. Jadi diperhatikan nilai etika, adat, istiadat, atau tata nilai kesopanan yang berlaku ya. Kemudian memperhatikan alasan logis atau fakta yang ada. Jadi ketika kita membangun sebuah pembicaraan, jangan pernah lupa untuk membangun dasar-dasar tujuan itu tadi dengan argumentasi-argumentasi logis atau fakta yang bisa dijabarkan secara logis. Kemudian bisa jadi juga ini dalam sisi keagamaan atau dalam sesuatu yang mengikat, kita juga harus memiliki kekuatan. Bisa menjadi kekuatan dalam argumentasi kita, bisa dari sebuah dalil atau dari nas atau dari sebuah ayat gitu. Jadi harus memiliki kekuatan dalil. Itu. Adapun untuk tips ya, teman-teman dalam retorika, yang pertama itu waktu awal. Waktu awal itu saya bisa menggambarkan 5 menit lah. 5 menit awal kita menjadi seorang pembicara atau 5 menit awal kita menghadapi lawan bicara kita itu menjadi waktu yang krusial. Jadi tenangkan diri Anda, tunjukkan rasa respect, dibuka dengan kalimat perkenalan yang membuat kita semakin nyaman gitu, saling mengerti, mensinkronkan situasi dan kondisinya. Kemudian bangun ketertarikan awal. Nah, kalau latar belakang sesuatu yang akan kita sampaikan, kita bangun dengan ketertarikan yang bagus, maka itu akan menjadikan audiens atau pendengar kita menjadi lebih setidaknya excited lah dalam mendengarkan apa yang akan kita sampaikan. Dalam manfaatnya seperti apa, motivasi kita menyampaikan itu apa, tujuannya nanti seperti apa, gambaran besarnya
goalnya nanti seperti apa yang kita sampaikan. Kemudian intonasi. Intonasi itu menentukan kita dalam berretorika. Kita lihat bersama kita kalau ada seorang orator, baik itu orator demo atau apa, mereka kan nggak semua sih kalau sekarang sih. Kalau di tahun 98-an itu kan para orator kan lantang gitu ya. Mereka tahu kapan harus berteriak, kapan harus menggunakan nada rendah. Kalau sekarang kan kalau aksi nadanya tinggi terus. Kalau perlu ada takbir sekarang. Kemudian memvisualisasikan humor. Nah, memvisualisasikan humor ini kalau bisa disesuaikan dengan topik pembicaraan kita. Kalau sudah disesuaikan dengan topik pembicaraan kita, bisa dengan menceritakan tokoh-tokoh yang inspiratif, yang sesuai dengan apa yang kita bicarakan. Kalau teman-teman berbicara tentang Matan, ya bisa mengenalkan tokoh-tokoh para pendiri Matan, bisa mengenalkan yang mulia Habib Lutfi bin Yahya atau para mursyid-mursyid kita gitu. Terus kemudian jangan sampai visualisasi humor ini mengganggu apa yang akan kita sampaikan. Kemudian kuncinya dalam retorika, tadi saya sampaikan bahwasanya retorika itu bakat alami, bisa dari bakat alami, bisa dari kita pembelajaran. Jadi bisa kita pelajari, bisa dari bakat alami, bisa kita pelajari. Nah, kuncinya apa? Kuncinya jangan takut salah dalam berbicara, jangan takut untuk mencoba. Karena ketika kita mengevaluasi dan terus belajar, maka bisa mengoreksi diri. Diksi-diksi ketika awal-awal kita menjadi seorang public speaking atau kita berkomunikasi dengan lawan bicara kita dirasa tidak tepat, itu akan menjadi evaluasi ke depannya. Oh, ternyata tidak tepat. Berarti saya ke depan kalau saya akan berbicara di depan publik atau saya berbicara kepada orang yang akan saya sampaikan tujuan saya, maka diksi atau kalimat ini tidak tepat gitu. Lingkungan ini seperti ini, oh berarti tata sopan saya, kesopanan saya harus seperti ini. Jadi itu yang akan membuat kita menambah wawasan, mengamalkan kepada orang lain keilmuan apa yang kita pelajari. Nah, mungkin secara materi itu ya, saya ingin mengkorelasikan sebenarnya, menyelaraskan antara materi retrovokasi ini dengan usaha organisasi Matan. Usaha kita sebagai Matan dalam prinsip organisasi, salah satunya yaitu tafakufiddin. Dengan cara apa? Dengan cara aktif menyelenggarakan forum, diskusi, untuk mendorong peningkatan kualitas keilmuan yang diberikan kepada teman-teman kader-kader Matan, semacam literasi tasawuf, literasi keilmuan sebagai penunjang intelektual kita. Jadi ketika kita sudah belajar kepada para kiai kita, kepada ustadz kita, kepada mursyid kita, kita setidaknya di AKE akan bisa menyampaikan itu kepada teman-teman yang lainnya, teman-teman yang belum bergabung kepada Matan khususnya. Jadi saya harapkan teman-teman komisariat di UINSA ini juga menjadi tombak utama Matan, khususnya di Surabaya juga, agar bisa mengajak teman-teman yang di perguruan tinggi lainnya turut aktif, turut ikut kembali, turut bergabung kepada Matan. Dengan apa? Ya dengan cara itu tadi, kita menyampaikan, di sisi lain kita bisa menyampaikan keilmuan yang kita dapat daripada kiai-kiai kita, daripada mursyid kita, daripada ustadz kita sampaikan, kita sebarkan bahwasanya keilmuan ketika dikorelasikan dengan hati, kedalaman spiritual, itu akan menjadi sebuah gabungan yang sangat luar biasa. Nah, ketika itu sudah terkorelasi, kita tidak perlu jauh berbicara menjelaskan tentang tujuan Matan. Karena apa? Karena ketika korelasi akal dan hati, keilmuan dan kedalaman spiritual itu sudah menyatu, mereka akan memahami, oh berarti Matan ini bertujuan untuk yang pertama seperti tujuan Matan, mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara,
negara Republik Indonesia, kemudian membendung laju tumbuh suburnya pergerakan ekstremisme di lingkungan perguruan tinggi. Jadi mereka akan tahu, oh ketika kita selaras antara pola pikir kita dan kedamaian hati atau kedalaman spiritual, maka kita akan tahu batasnya di mana. Oh, kita tidak boleh menghina sesama, kita tidak boleh menjelekkan yang tidak sama dengan kita. Itu. Khususnya di bidang akademis ini, yaitu mengaktualisasikan tradisi ilmiah. Tradisi ilmiah ini akan tercapai ketika kita sering berdiskusi, ketika kita sering menyampaikan berbagi keilmuan berbasis spiritual tasawuf yang kalau matan ini kan berbasis tasawuf ya, tanpa meninggalkan unsur intelektualnya, intelektual rasional itu tadi. Sama itu tadi ketika saya sampaikan kepada teman-teman bahwasanya ketika kita mengenalkan matan kepada teman-teman yang berlatar belakang sains atau belakang eksak, itu dibutuhkan sebuah logika berpikir yang runtut agar dapat diterima. Jadi tidak mengurangi intelektualitasnya sehingga keduanya bisa bergabung menjadi satu. Itu ketika kita tanamkan, kita sebarkan, maka insya Allah radikalisme di perguruan tinggi pasti tidak akan berkembang. Karena kita sudah punya lajunya, kita punya jalurnya, kemana kita akan bergerak, kapan kita akan bergerak, dan kita dibutuhkan ketika kita dibutuhkan kapanpun kita bisa. Karena apa? Karena dalam fenomena yang terjadi, khususnya di kampus atau di perguruan tinggi ini, ketika berdiskusi atau berbicara tentang agama, itu menjadi sebuah atensi tersendiri. Agama itu seringkali dipahami sebatas retorika. Anehnya teman-teman yang tidak memahami itu fanatik atau menggandrungi akan retorika yang dibalut dengan keagamaan itu tadi. Nah, itu tugas kita. Walaupun kadang mereka tahu ketika sebuah retorika itu dibumbui dengan agama yang sudah ditengarai bernuansa provokatif, menghujat atau menghasut masyarakat lah untuk menanggalkan nilai-nilai sosial keagamaan yang sudah dibangun keharmonisan itu, terkadang mereka juga tahu, tapi karena sudah berbalut dengan agama, itu akhirnya mereka mengesampingkan itu semua. Nah, itu tugas kita. Tugas kita untuk menyampaikan bahwasanya Islam rahmatan lil alamin itu tidak sekeras itu, bahwasanya kita juga bisa teduh. Retorika itu bisa berbahaya jika ditopang oleh kebohongan yang mengatasnamakan agama. Mereka, orang-orang ekstremis itu, ketika membangun sebuah retorika yang berlatar belakang agama, mereka akan cenderung mengemukakan fakta. Meskipun fakta-fakta tersebut itu adalah sebuah kebenaran bagi mereka. Mereka membuat kebenaran itu sendiri. Harusnya ada kajian yang perlu dibangun lagi untuk disampaikan, tapi mereka menghilangkan itu, mencoba untuk memprovokasi, sehingga retorika ini menjadi berbahaya ketika sudah dibumbui dengan agama dan disampaikan kepada teman-teman akademisi, khususnya di perguruan tinggi negeri. Kita matan harusnya bisa hadir, harusnya bisa menjadi wadah mereka ketika mereka ingin berdiskusi, baik itu tentang keilmuan, tentang keagamaan, tentang tasawuf, kita bisa menjadi seseorang yang hadir untuk memberikan atau paling tidak mengajak mereka untuk berguru kepada para guru-guru kita, mursyid-mursyid kita yang sejatinya menyebarkan Islam secara damai, Islam yang rahmatan lil alamin. Mungkin itu garis besar apa yang saya sampaikan, Mas Alvin. Monggo teman-teman, saya harapkan ada diskusi yang bisa membangun. Saya kembalikan kepada Mas Alvin, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sangat luar biasa atas ilmunya, Gus. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanyakan atau ingin
menyanggah atau ingin berkomentar, monggo. Mungkin ini tadi ada Gus Gozi yang yang tanya, kayak Rocky Gerung itu ahli retorika atau logika atau mantek, Gus, gitu. Nah, itu bedanya antara retorika dengan mantek mungkin, gitu, Gus. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi. Kalau Gus Gozi ini istimewa ini. Beliau guru saya sebenarnya dalam retorika. Kalau mantek mungkin Gus Gozi nanti yang bisa menjelaskan. Kalau retorika, contohnya seperti Rocky Gerung itu tadi, dia pandai membangun diksi-diksi itu tadi. Sama ketika saya tadi terakhir mengatakan bahwasanya retorika ketika dibumbui dengan kebenaran, fakta, itu kan retorika itu kan harus menimbulkan sebuah fakta. Meskipun fakta itu benar menurut yang membuat stigma, yang membuat argumen, meskipun benar menurut mereka, tapi tidak benar menurut pandangan lainnya dan memaksakan untuk itu menjadi sebuah kebenaran, maka retorika itu juga bisa diterima. Sama halnya dengan Rocky Gerung. Beliau bisa membangun diksi-diksi yang tepat, pemilihan kata-kata yang tepat, menjadikan sebuah tujuan yang akan dibicarakan itu tadi menjadi tertib, teratur, dan bisa bermakna. Jadi ketika sebelum mencapai sebuah tujuan yang akan disampaikan itu tadi, beliau atau Rocky Gerung itu membangun dengan diksi-diksi yang tepat, runtutan yang tepat, sehingga kita akan mengiyakan, oh ternyata faktanya seperti ini. Tuh. Kalau untuk perbedaannya dengan mantek, mungkin Gus Hosi ini yang lebih paham, beliaunya. Kemudian saya rasa beliau ini juga menjadi gurunya Rocky Gerung ya, karena Rocky Gerung semenjak Gus Hosi sudah tidak tampil itu kok lebih pintar gitu rasanya. Monggo Gus Gozi mungkin sakit menambahi atau mungkin ini ada Yayardo, ada Gus Nandim baru hadir. Monggo Gus. Mungkin saya ingin Gus Nadim wajib komentar. Oh, nggih, pasti nih kok. Monggo Gus Nandim. Gus Nadim ini yang membuat tagline kita, Matan Surabaya. Us. Kalau kita di Matan kan kita percaya adanya itu Gus. Adanya dikir-dikir atau doa-doa. Nah, mungkin untuk supaya lebih terkesan lagi, kita awali dengan doa terlebih dahulu sebelum kita berretorika. Itu bagaimana gitu, itu Gus, terkait itu. Kan kadang kan kayak gitu. Itu bagus juga sebenarnya. Itu bagus juga sebenarnya. Jadi ketika kita memahami lingkungan atau kondisi lawan bicara atau forum apa yang kita dalam berbicara, apalagi kalau berbicara sebagai seorang yang menjadi penutur dalam hal keagamaan, itu membuka dengan sebuah doa atau mengajak untuk berdoa atau mengajak untuk berzikir itu sebagian dari bagaimana berretorika. Jadi ketika sudah dimantapkan dengan doa, diajak berzikir atau mungkin diajak bersolawat, maka chemistry atau ketertarikan terhadap seorang pembicara itu menjadi terbangun oleh seorang audiens. Jadi ketertarikan itu butuh dibangun dulu, bisa dengan tadi mengajak dengan doa, mengajak dengan zikir. Jadi ketertarikan ketika sudah dibangun, apalagi kalau memang audiensnya adalah orang-orang yang berlatar belakang pesantren atau berlatar belakang keagamaan, diajak untuk berdoa, bersolawat, itu malah akan, berarti yang berbicara ini adalah seorang yang layak untuk kita dengarkan atau menjadi seorang yang memang kompeten dalam bidangnya. Mungkin seperti itu. Mungkin yang lebih saya maksud itu begini, Gus. Kan ketika ada seorang kiai mungkin berdakwah, kan kadang itu kayak pakai wirid-wirid dulu. Maksudnya wirid dalam hati, bukan bersama-sama. Begitu loh. Kan itu bisa menarik itu audien supaya mendengarkan atau bagaimana, itu kan kadang kan kayak gitu juga. Biasa terjadi kalau teman-teman mahasiswa, apalagi kalau teman-teman matan biasa mau ujian sidang skripsi gitu, dosennya diwiri sih. Nah, gini kok. Kalau saya mengamini itu. Jadi pernah suatu saat saya memang
diberikan sebuah ijazah untuk bagaimana cara memulai suatu pembicaraan agar apa yang kita bicarakan itu didengar, tidak dibantah oleh dosen atau apa itu memang ada, dan saya memang pernah diijazahi, dan saya juga pakai waktu saya sidang skripsi itu. Kalau untuk tentang bagaimana itu secara keagamaan atau secara keilmuan, mungkin Yayardo itu yang bisa menjelaskan. Itu benar-benar manjur atau bagaimana jalannya ke langit, bagaimana itu mungkin Yayardo yang bisa menjelaskan itu. Seakan suatu perbuatan yang negatif aneh biasanya dibumbai dengan tidak fakta. Itu Gus ada dari Gus Fuad. Di kalangan umum biasanya retorika itu seakan-akan sesuatu perbuatan yang negatif karena biasanya dibumbui sesuatu yang tidak fakta. Bagaimana cara berretorika yang baik dan tidak menambah-nambahi? Dari ini yang menarik nih. Okay. Di kalangan umum biasanya retorika itu seakan-akan perbuatan yang negatif karena biasanya dibumbui sesuatu yang tidak fakta. Bagaimana cara berretorika yang baik? Jadi gini, yang saya tangkap itu ketika retorika dijadikan sebuah hal yang negatif, itu bukan tidak ada fakta yang terbangun, tapi faktanya palsu. Faktanya palsu. Dalam artian begini, retorika dalam sebuah retorika itu harus ada tujuannya. Nah, tujuan akan tercapai kalau kita bisa menyampaikan fakta-faktanya. Ketika fakta-fakta itu dibuat sendiri, diada-adakan, tidak realita, itu yang menjadi berbahaya. Itu yang menjadi awalnya munculnya radikalisme di Indonesia itu. Jadi dipaksakan munculnya fakta-fakta yang seharusnya itu tidak bisa menjadi acuan atau tidak bisa dikatakan sebagai realita yang terjadi. Kalau bagaimana kita berretorika yang baik, bangun tujuan pembicaraan kita logis dari awal. Jadi runtut, pemilihan diksi kata-kata yang tepat itu harus runtut. Ketika sudah runtut, maka terbentuk pola. Ketika terbentuk pola itu tadi, apa yang akan kita sampaikan itu menjadi punya goal atau punya nilai tujuan yang sudah menunggu. Jadi kita bangun dulu silogisnya, kita bangun dulu logika berpikirnya, kita samakan dulu persepsi berpikirnya, maka itu akan menjadikan tujuan kita dengan mudah dapat diterima oleh pendengar kita. Jadi membangun fakta-fakta yang realitas. Kalau memang ada dalam pembicaraan itu ada sesuatu yang tidak sesuai atau ada perspektif lain, bisa disampaikan dulu dalam pengolahan kalimat itu tadi, dalam pengolahan penyampaian itu disampaikan dulu, maka itu akan menjadikan sebuah diskusi yang bisa kita tarik tujuan. Kuncinya yang penting dalam berretorika itu harus ada tujuan, kita harus punya tujuan. Karena apa? Sak gamblang-gamblangi, sak gelambiare kita berbicara, ketika memang sudah tidak to the point, tidak kepada poin pembicaraan, kita mengingat tujuan kita, maka kita akan kembali kepada jalur yang akan kita sampaikan itu tadi. Mungkin seperti itu, Mas Fuad. Sepertinya Mas Fuad ini harusnya lebih pandai dalam retorika. Beliau instruktur ini. Saya waktu MKNU instrukturnya beliau ini. Oke, mungkin Gus Fuad atau Gus Nandim atau Yayando ingin menambahi, monggo Gus. Ini ada dari Azka. Menawi ngeten Gus, teguklah agama sesuai dosis. Niki pripun Gus? Dari Azka. Wah, kalau agama ini sesuai dosis ini Gus Nadim ini yang harusnya bisa jawab ini. Tapi saya mencoba untuk mencoba untuk berdiskusi. Ini yang terjadi menariknya ketika teman-teman yang tidak ada basic agamanya sama sekali, khususnya teman-teman mahasiswa di perguruan tinggi,
baik negeri maupun swasta yang non keagamaan, non keislaman maksudnya, mencoba untuk belajar agama. Yang saya temukan di dalam lingkungan saya, lingkungan yang terbentuk di teman-teman kuliah saya waktu itu yang berbasis sains atau berbasis eksak. Mereka ketika antusiasme dalam mencoba belajar ilmu agama itu ketika tinggi, itu akan menjadi sasaran empuk organisasi atau komunitas yang menjurus ke arah radikalisme. Karena apa? Atensinya itu tadi dimanfaatkan untuk memasukkan ajaran agama atau memasukkan pemahaman-pemahaman yang bertanda kutip yang mengarah kepada radikal. Jadi itu yang menjadikan mereka mindset pertamanya atau mindset dalam pembelajarannya, oh ternyata Islam itu seperti ini, oh agama itu kita harus saklek seperti ini. Padahal hal ini kalau kita dikatakan tidak hanya itu, bahwasanya agama mengajarkan kita untuk saling bisa memahami, saling menerima perbedaan. Bagaimana kita memaknai sebuah perbedaan, kemudian kedalaman spiritual kita sampai mana seharusnya diasah, dan bagaimana kita menggabungannya dengan keilmuan yang kita miliki atau keilmuan yang kita pelajari. Jadi akademis tadi, kemampuan keilmuan itu digabungkan dengan kedalaman spiritual itu menjadi sebuah gabungan yang sempurna yang saya sampaikan tadi. Jadi teguklah agama sesuai dosis ini kalau dalam perspektif saya, maka kita tetap menjadi seorang yang belajar beragama, khususnya mereka yang baru memulai dalam beragama, tapi tidak meninggalkan keilmuan yang akan kita pelajari. Saya sedikit bercerita, saya punya teman, dia sangat pandai dalam hal matematika waktu itu. Kemudian di lingkungan kampus, dia waktu itu kebetulan teman-teman sekelas kita itu orang-orang yang beberapa berlatar belakang pesantren. Kemudian dia ingin belajar tentang keagamaan, tapi dia malu untuk bertanya kepada teman-teman yang di kelasnya itu tadi. Akhirnya dia mencoba untuk belajar sendiri. Kemudian lambat laun dia memahami, punya pemikiran, punya perspektif bahwasanya mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan keilmuan di dunia seperti matematika, ekonomi dan lain-lain itu sesuatu yang sia-sia. Maka dengan mudahnya waktu itu dia meninggalkan perkuliahannya, meninggalkan aktivitas belajarnya di kampus, kemudian menjadi seorang pendakwah waktu itu. Dia menyampaikan kepada teman-temannya bahwasanya untuk apa kita belajar ini? Agama mengajarkan kita yang kita kejar harusnya di akhirat, bukan di sini. Ilmu seperti ini tidak layak untuk kita pelajari. Dan alhamdulillah setelah beberapa tahun tidak bertemu, akhirnya ternyata waktu itu memang tertutup sekali. Dia tidak mau mencoba untuk berkomunikasi kepada teman-temannya gitu. Akhirnya beberapa tahun berjalan, kemarin saya bertemu secara virtual dengan teman saya. Akhirnya dia sudah bisa merasakan bahwasanya yang dia lakukan itu salah. Seharusnya ketika dia belajar mencari tahu tentang Islam, tentang agama, itu awalnya harus berguru kepada orang-orang yang tepat, tidak dengan mencari sendiri atau terlalu ambisius lah gitu. Mungkin itu. Kalau untuk lebihnya yang lain mungkin bisa menjawab itu. Mungkin itu. Ini ya, berarti tidak ada beda sama agnostik. Jadi gini, agnostik itu kan mempercayai Tuhan ketika ada bukti, ya kan? Ini yang lucu, mempercayai Tuhan ketika ada bukti. Lah, kita mempercayai Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya apa? Buktinya rahmatnya Nabi Muhammad itu tadi bisa memberikan kedamaian kepada alam semesta. Turunnya wahyunya Allah itu tadi. Kalau orang-orang agnostik itu mendeskripsikan fakta Tuhan itu ada, kalau ada fakta itu dalam perspektif mereka sendiri.
dalam lingkup dunia mereka sendiri. Jadi mereka tidak percaya bagaimana nasib mereka, bagaimana takdir itu terjadi kalau dia tidak ada bukti. Jadi mereka hanya agnostik, akan percaya ketika ada bukti. Agnostik itu percaya ketika ada bukti loh ya. Beda dengan ateis itu tadi. Jadi mungkin seperti itu. Kalau kita sebagai muslim meyakini dan kita yakin dan fakta-fakta yang ada itu menunjukkan bahwasanya Allah ada. Mereka yang agnostik itu hanya mencari pembenaran, tidak mau menerima, tidak mau bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Mungkin seperti itu. Mas Aska ya, Aska Hilmi. Ya, mungkin seperti itu. Oke. Mungkin ada yang mau menambahi, monggo. Gus, nanti sepertinya mau menambahi. Gus, monggo Gus. Oh, sudah hilang Gus Nandim. Sudah kabur. Atau Yai Ardo mau menambahi, monggo Yi. Monggo Yai, penyebutnya panjang Yai. Saya tidak pandai berretorika, Mas Alvin. Saya tidak pandai sama sekali berretorika itu. Saya apa adanya soalnya. Kadang ngawur gitu. Jadi nggak bisa jawab. Nggak bisa nambahin. Apalagi nambahin ya. Mau sama ya, Ma? Takok, Ma? Niki Gus mau tanya kan pernah sih suatu hari itu ketemu sama orang-orang radikal gitulah. Nah, pas itu tuh pas kita diskusi itu kayak awalnya itu emang dari awal itu mereka bener-bener susah buat diajak diskusi gitu Gus. Kira-kira tipsnya gimana Gus biar kita bisa berdiskusi dengan baik dengan orang-orang radikal itu Gus? Iya. Itu biasanya yang dialami teman-teman di perguruan tinggi ya. Jadi memang terkadang susah. Karena apa? Karena jadi begini. Kuncinya begini, mereka ketika mau berdiskusi itu sudah mempunyai tujuan yang akan disampaikan, goalnya seperti apa. Ketika tidak tersampaikan, mereka biasanya akan mencoba untuk membangun diskusi di lain kesempatan. Itu. Jadi saya harapkan gini, jadi teman-teman Matan ini kan dari teman-teman dari UINSA juga ya. Saya harapkan teman-teman juga menjadi sebuah pionir ujung tombak Matan untuk mengenalkan di lingkungan kampus lainnya, khususnya perguruan tinggi negeri ya, yang tidak ada basic agama. Jadi mindset kita juga harus kita tata dulu. Tujuan kita, karena gini, biasanya kita bertemu dalam forum diskusi dengan mereka yang punya sedikit atau punya pandangan yang ke arah radikalisme, itu secara tidak sengaja. Seringkali seperti itu. Jadi kita seakan-akan tidak siap. Kita tidak siap. Jadi mereka yang mencoba untuk memaksakan. Kalau untuk saran saya, jadi gini, kita harus punya konsep yang akan kita bawa dulu. Yang pertama itu tadi, kenapa saya menggaungkan yang disampaikan, tagline yang disampaikan oleh Gus Nadim itu, karena itu yang akan mengingatkan kita dengan mudah, mencerdaskan akal, memuliakan hati. Dua itu kalau kita bawa, kita bisa kembangkan lagi nantinya ketika akan berdiskusi. Kemudian ketika kita berdiskusi juga cari tahu dulu di titik mana kita yang satu persepsi. Kita cari dulu. Atau paling tidak di titik mana persepsi pandangan kita dia bisa menerima. Kalau sama sekali dia tidak bisa menerima berarti bukan lawan bicara yang baik atau tidak dapat diajak berbicara yang secara timbal balik gitu. Jadi harus punya tujuan dulu, harus punya mindset dulu. Kemudian yang kedua, kalau memang terpaksa harus bertemu atau berdiskusi di titik mana kita bisa sama-sama berpersepsi atau di titik mana persepsi kita bisa diterima oleh yang bersangkutan. Ketika persepsi kita bisa diterima, maka dari situ kita harus bisa membangun diskusi yang seakan-akan kalau bisa tujuannya tidak terpatahkan tapi ditambahkan dengan keilmuan baru yang kita pahami agar bisa menjadi pertimbangan mereka. Jadi gitu.
Jadi nggak harus memaksakan mereka akan menerima kita, itu juga akan sulit, termasuk mereka gitu kepada kita. Tapi berikan pemahaman baru, keilmuan baru yang akan membuat mereka antusias dalam keilmuan itu. Jadi mencoba untuk mencari seperti itu. Mungkin seperti itu. Nggih, Gus, matur suwun, Gus. Nggih. Ini ada pertanyaan lagi, Gus, dari Mas Imam Agus Faizal. Bagaimana tips atau cara berretorika kepada audiens yang bisa membius dalam arti meyakinkan bahwasanya apa yang kita sampaikan itu mengena, gitu. Okay. Yeah. Mas Imam Agus Faisal nih, keren beliau aslinya ini. Kalau beliau, saya yakin bisa menjadi seorang public speaking yang bagus. Karena apa? Kuncinya ketika kita percaya diri berhadapan dengan para audiens, itu apa? Kita menguasai keilmuan yang akan kita sampaikan, menguasai pembicaraan yang akan kita sampaikan, menguasai lingkungan kepada siapa kita akan berbicara. Jadi yang terpenting adalah kuasai dulu apa yang akan kita sampaikan dengan basic latar belakang keilmuan yang kita miliki. Kalau kita seorang akademis, maka di titik mana kita akan berbicara. Jadi kalau seorang matematikawan disuruh mengisi seminarnya sosial dan politik, itu kan tidak akan sinkron gitu. Jadi kita harus mengetahui lawan bicara kita siapa, keilmuan yang kita pahami seperti apa, kekuatan strength kita dalam menyampaikan itu apa yang akan kita bagikan. Mungkin seperti itu Mas Imam. Mas Imam. Iya Gus, terima kasih. Beliau ini seorang dosen. Kaprodi Mas Imam nggih. Alhamdulillah barokahnya Gus Afdan. Harusnya ini kalau Mas Imam, kalau pandemi Covid ini yang termakan hoax ini panjenengan yang harusnya bisa meluruskan ini karena berkompeten di dalam bidangnya ini. Iya Gus, kita juga dalam arti mengedukasi untuk masyarakat lah dalam pandemi ini. Tapi kadang dia kebanyakan itu ya dalam arti kurang literasi gitu. Jadi kita yang harus aspek pertamanya adalah kita bisa mempengaruhi dulu untuk audiens. Jadi kalau sudah terpengaruh dan percaya, nanti kita bisa kasih keilmuan, kemudian kasih dasar-dasarnya keilmuan kesehatan dan apa itu COVID, apa itu virus dan lain. Maka itu bisa mengena dalam arti itu. Maka dari itu saya belajar berretorika yang baik dan benar ini. Karena public speaking saya itu saja masih belajar dan masih kurang lah untuk yang kelas Gus dari Matan Surabaya. Sangat bermanfaat sekali acara ini. Siap ditunggu teman-teman UNER loh nggih. Ya Gus, aduh ini masih vakum ini. Belum ada kadernya. Next time kita bisa kopdar lah Gus, nanti sudah banyak kalau ditunggu. Nggih. Ya Gus. Oh Mas Imam niki sing ting Cilacap napa pundi niku nggih? Nggih leres. Oh, nggih. Leres. Nggih. Mungkin itu dari saya, Mas Moderator. Silakan dilanjutkan lagi. Sukses terus, Gus Asdaq. Ya matur nuwun, pangestunipun Mas Imam bisa menyusul jadi kaprodi nanti nggih. Amin. Amin. Gus. Terima kasih. Nggih. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi, monggo. Mumpung masih ada waktu. Ada. Mungkin kalau nggak ada, kita cukupkan sekian kajian pada sore hari ini. Terima kasih kepada Gus Fillah yang telah menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat
bagi kita semua. Amin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sedoyo. Neng di Ma? Balik, Ma. Oh, aku ngenteni iki, Mas. Ngenteni operasi kontrol. Akhir November. Suara seperipatmu. Suara. Yo, wis waras tapi cek kontrol terakhir. Ini Mas Rudin di mana ini? Kok nggak ada kabarnya? Di Surabaya atau di mana? Mas Khairuddin. Gak nabani.